Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan mengisi dengan sesi tanya jawab, dan pertanyaan sudah saya dapatkan melalui YouTube Community, dan ini merupakan pertanyaan yang lama sebenarnya, tapi mohon maaf saya baru sempat memberikan jawaban saat ini, melanjutkan konten-konten berikutnya yang berisi jawaban pula. Ini langsung saja. Untuk yang pertama saya jawab adalah pertanyaan dari saudara Ferry Hartanto. Nyuwun pirsa Pak D, kenapa dianjurkan masuk ke kamar mandi dan tempat-tempat yang negatif dengan kaki dahulu? Ini benar ya, ini tulisannya begini ya, maksud panjenengan ya. Kenapa dianjurkan masuk ke kamar mandi dan tempat-tempat yang negatif dengan kaki dahulu? Kaki dahulu ya Kak. Ya saya kira kalau tangan dahulu itu namanya berangkang ya Mas, bukan ini melangkah ya. Kalau tangan dulu kan repot, nanti kotor tangannya itu. Tapi kalau ini maksudnya itu masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri dahulu, nah ini saya yang tidak begitu jelas alasannya, karena ini dalam ilmu Jawa kayaknya tidak ada dan tidak familiar seperti ini, karena ini menilai tempat-tempat negatif seperti tempat mandi atau toilet itu, kalau dianggap itu sebagai tempat negatif ya negatif dari sisi mana dulu ya. Kalau dari sisi aroma ya sebenarnya aroma itu yang ada cuman bau enak tidak enak ya, wangi tidak wangi atau netral, dan itu tidak bisa dinilai dengan tes yang positif atau negatif. Malah bagi saya menilai ya, saya pribadi menilai toilet, kamar mandi itu sebagai tempat yang positif. Karena apa? Tanpa ada kedua tempat itu, walaupun kita rumahnya sebesar apa, tapi kalau tidak ada toilet dan kamar mandi ya coba panjenengan betah nggak kira-kira tinggal seminggu di rumah seperti itu kan. Jadi menurut saya toilet dan kamar mandi ini ya tempat yang positif. Jadi ini tergantung bagaimana masing-masing orang memberikan makna. Kita beranjak kepada pertanyaan kedua dari Iwayan Bakti TJ Suara. Mohon maaf sebelumnya Ndoro, apakah ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau terjadi di luar kehendak Tuhan? Mohon dijawab ya Ndoro, semoga Ndoro sehat selalu. Pertama saya sampaikan terima kasih atas doanya ya Gus Iwayan Bakti TJ Suara. Doa yang sama untuk panjenengan sekeluarga. Astungkara. Ini pertanyaannya, adakah atau apakah ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau terjadi di luar kehendak Tuhan? Kalau menurut logika spiritual Jawa ya, tidak ada sesuatu itu terjadi secara kebetulan, melainkan semua peristiwa dan kejadian itu merupakan suatu rangkaian hukum sebab akibat. Jadi kalau di dalam spiritual Jawa itu tidak familiar dengan sebutan atau istilah mukjizat ya. Karena di sini kan mukjizat ini maknanya itu kan sesuatu yang didapat oleh seseorang tanpa syarat. Artinya ya melampaui batas lah itu. Asal Tuhan berkehendak ya jadi. Jadi tanpa alasan yang rasional atau tanpa syarat yang berat, bisa dikatakan mukjizat itu anugerah yang tidak ada syaratnya.
tidak ada hubungan sebab akibat dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau menurut saya pribadi memandang dengan kacamata spiritual Jawa, ini berbeda karena saya memandang bahwa segala sesuatu itu sudah pasti ada hubungan sebab akibat. Termasuk ketika seseorang itu menerima anugerah agung yang mungkin dirasakan secara tiba-tiba dan tanpa syarat, tahu-tahu mendapatkan kanugrahan agung. Itu bukan berarti tidak ada hubungan sebab akibat dengan faktor yang lain. Kalau menurut saya ini tetap ada hubungan sebab akibat. Misalnya sebagai contoh ya, biar lebih mudah memahami, si A itu orangnya pemalas, udah gitu orangnya juga hatinya nggak bersih, jahat, pikirannya kotor, tidak suka menolong orang, tidak suka berdharma, tapi tahu-tahu mendapatkan anugerah yang besar, mendapatkan rezeki yang besar. Nah, kalau kita tidak memahami adanya hubungan sebab akibat seperti apa, kita bisa saja mengatakan ini sebagai suatu mukjizat Tuhan. Atau seseorang yang sakit berat yang sudah bisa dipastikan itu nanti akan meninggal, ya secara medis pasti akan meninggal. Akan tetapi seseorang itu kemudian malah sembuh, tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Nah, kalau menurut saya semua ini memang ada hubungan sebab akibat. Ini hubungan sebab akibat untuk menjelaskan secara rasional bisa dipahami bahwa si A tersebut itu sebenarnya orang yang ngunduh kabejan yang ditanam atau ngunduh kebaikan yang ditanam oleh nenek moyang atau oleh orang tuanya, oleh eyang-eyangnya itu. Jadi orang seperti itu bisa saja karena ngunduh keberuntungan atau menerima karma baik yang dilakukan oleh kedua orang tuanya atau kakek neneknya ya. Jadi ibaratnya kalau kita itu menanam pohon mangga, kita menanamnya bagus, tumbuhnya juga subur, pohonnya bisa tumbuh besar, kuat, itu kan bisa bertahan untuk jangka waktu selama puluhan atau bahkan mungkin ratusan tahun dan tetap berbuah. Nah, dengan usia pohon yang rentang waktunya panjang, kemudian buahnya juga terus berbuah, terus keluar buah setiap kali musim mangga ya, maka yang ikut menikmati buah mangga itu bukan hanya dia sendiri yang nanam, tapi juga anaknya, bahkan bisa cucunya, bahkan bisa buyutnya hingga canggah, udek-udek siwur, dan sampai 7 keturunan masih bisa merasakan menikmati pohon mangga yang ditanam oleh leluhurnya itu. Nah, ini yang dinamakan bahwa dharma itu kalau kita lakukan sebanyak-banyaknya maka akan meluber ke anak cucu sampai keturunan-keturunan berikutnya. Demikian juga kejahatan itu. Ada orang yang baik hati, suka menolong, ya, suka berdharma, tapi orang itu kena sial terus ya. Itu kadang kalau di logika kan, wah kayaknya nggak mungkin, ini ada sebab apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa dirunut, bisa dilacak dari sisi kedua orang tuanya atau leluhurnya. Jangan-jangan orang itu hanya ngunduh karma buruk dari leluhurnya ya, dari orang tuanya, dari eyang-eyangnya yang dahulu pernah melakukan suatu perbuatan adharma atau perbuatan jahat yang cukup besar, sehingga tidak hanya pelaku sendiri yang menerima karma tetapi juga anak keturunannya ikut merasakan. Nah, biasanya yang ikut merasakan karma dari leluhurnya itu adalah orang yang paling disayangi. Misalnya orang yang disayangi kedua orang tua, anak yang paling disayangi itu biasanya sekaligus akan menerima, akan merasakan karma yang bersumber dari kedua orang tuanya. Kemudian kalau ditanyakan apakah terjadi di luar kehendak Tuhan itu ada tidak ya. Kalau menurut saya ya cara memahaminya itu bukan Tuhan itu real time itu mengatur ya. Misalnya ini ada daun jatuh di kampung sana, ya, nanti jam 1 lewat 10 menit daun itu akan jatuh. Terus kemudian ya kita bayangkanlah ada berapa miliar daun yang berguguran di dunia ini. Dengan kata lain bahwa yang namanya kehendak Tuhan itu
bukan hitungannya itu real time, tapi itu dipahami sebagai rumus yang akan berlangsung, akan berlaku dengan sendirinya setelah rumus itu diciptakan oleh Tuhan. Misalnya rumus daun jatuh itu kan harus daun yang sudah tua, yang sudah mulai menguning, kemudian kandungan air sel-selnya juga sudah mati ya. Kemudian daun itu nanti akan jatuh dengan rumus berat jenis daun itu dibanding dengan daya atau gaya gravitasi bumi. Nah, kalau tidak ada gravitasi bumi ya daun tidak akan jatuh kan. Tetap aja nempel di batang itu sampai mengering. Maka jatuh itu karena ada rumus itu tadi, daya tarik gravitasi bumi, kemudian volume berat jenis dari daun itu sendiri. Itu cara memahaminya seperti itu. Mudah-mudahan jawaban ini bisa cukup gamblang untuk dipahami oleh Gus Iwayan Bakti TJ Suara. Kita beranjak pada pertanyaan berikutnya. Dari Mas Invert Ignacio, Rahayu Ki mau tanya, apa benar Pantai Selatan ratunya diganti oleh Cahyaning Nirwana karena Bunda Ratu kalah? Suwun. Saya lihat di YouTube suwun Ki. Yaitu tidak benar, sangat jauh dari fakta. Tidak seperti yang saya lihat, dan Kanjeng Ratu Kidul sampai hari ini juga tidak ada yang mengalahkan dan tidak sedang berperang melawan siapapun. Jadi itu ya anggap saja itu aja orang yang sedang cari makan, maka berikanlah senyuman saja, sudah cukup. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Saudara Reni A. Bagaimana cara membedakan antara makhluk halus yang kelasnya tinggi, sedang, atau kelas rendahan atau bawahan ya. Dan bagaimana pula cara membedakan apakah yang hadir itu leluhur atau bukan, dan apakah makhluk halus seperti jin dan lain-lain itu bisa membo-membo atau bisa berwujud seolah-olah seperti leluhur untuk menipu bangsa manusia. Nah, ini saya jelaskan dulu soal bagaimana cara membedakan bahwa itu yang hadir itu makhluk halus atau leluhur. Kalau makhluk halus itu yang seperti apa, sebenarnya ini sudah pernah saya ulas di konten saya terdahulu. Hanya saja karena tidak secara khusus saya membahas ini, jadi ketumpuk-tumpuk dengan pembahasan yang lain. Baiklah, untuk kali ini saya bahas secara spesifik bahwa terlebih dahulu kita harus pahami bahwa makhluk halus itu ada banyak tingkatan levelnya jika diukur dari tingkat kesaktiannya, dan juga tingkat kemuliaannya. Dalam spiritual Jawa itu dibedakan, ada makhluk halus yang kelasnya itu kelas bawah, ya termasuk kesaktiannya juga rendah, terus tabiatnya, karakternya juga tidak bagus untuk bangsa manusia. Nah, ini sebut saja ini sebagai jimpri prayangan, setan bekasaan. Itu untuk menyebut itu makhluk halus level bawah, level rendahan. Nah, ini dari segi apa dulu untuk membedakan. Kalau panjenengan bisa melihat gaib, maka saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena panjenengan akan melihat dan bisa sekali untuk membedakan. Tapi kalau panjenengan tidak bisa melihat, jangan berkecil hati. Karena apa? Kita masih memiliki panca indera yang lain, yaitu indera penciuman kita. Nah, ini bisa untuk membedakan mana makhluk halus level bawah, menengah, atau level tinggi kesaktian maupun derajat kemuliaannya, dan bahkan nanti bisa membedakan mana pula leluhur. Makhluk halus yang kelas bekasaan tadi, jimpri prayangan, setan bekasaan, itu ya kalau direalkan dalam istilah hantu-hantu ya seperti misalnya ada siluman, kemudian ada kuntilanak, ada pocongan dan lain-lain ya. Itu anggap saja itu masuk dalam kategori yang bekasaan atau kelas bawah. Nah, makhluk halus atau lelembut yang kelas bawah ini memiliki aroma yang berbeda dengan makhluk halus di level yang lain.
kita bisa mengenali dari ciri baunya. Misalnya kalau untuk yang bekasaan itu ada aroma yang tidak enak, yang bikin mual, bikin muntah. Sebagai contoh misalnya bau aroma, bau comberan, kemudian bau bangkai, bau busuk ya seperti got atau kotoran ya. Itu merupakan ciri khas dari aroma makhluk halus yang level bekasaan seperti itu. Termasuk ada bau anyir, bau yang sangat tidak sedap, bau apek. Apek itu ya apa ya, kayak jamur gitu ya, seperti sesuatu yang sudah usang atau sudah lama sekali nggak pernah disentuh oleh manusia. Itu cara gampangnya. Jadi ketika panjenengan sedang jalan-jalan atau di suatu tempat, kemudian tiba-tiba kok mencium bau comberan padahal di situ tidak ada comberan, atau bau selokan, bau busuk, bau bangkai yang tiba-tiba muncul padahal panjenengan mencari-cari sumber dari bau bangkai itu tidak ada, misalnya seperti bau bangkai tikus dan lain-lain, tapi Anda yakin bahwa di situ nggak mungkin ada bangkai tikus gitu kan. Ini merupakan suatu ciri bahwa di situ ada makhluk halus level bawah atau bekasaan yang tidak jauh dari keberadaan panjenengan. Kemudian untuk membedakan level berikutnya, level yang lebih tinggi, yang lebih sakti ya, kita bisa mengidentifikasi dari aroma atau baunya. Misalnya bau jengkol, bau pete. Ini biasanya familiar sekali kalau kita melewati tol Cipularang, terutama kalau dari tol Cikampek itu mulai kilometer 64 kemudian masuk tol Cipularang yang ke arah Bandung itu hingga ke kilometer 94. Itu biasanya, bukan biasanya, kalau saya lewat di situ pasti mencium aroma jengkol atau pete. Nah, dari indikasi aroma yang seperti jengkol dan pete itu merupakan ciri khas bahwa di situ banyak makhluk halus dengan level kesaktian yang cukup hebat, yang cukup mumpuni. Jadi kalau panjenengan ingin selamat ya jangan coba-coba untuk mengganggu gawe mereka atau mengganggu mereka. Makanya kalau kita lewat daerah yang tiba-tiba tercium aroma seperti itu, segera lemparkan koin atau rokok atau permisi ya kepada makhluk halus yang ada di sekitar situ. Misalnya, permisi seluruh makhluk halus yang ada di sini, saya akan lewat, permisi jangan diganggu. Saya menghargai kalian sebagai sama-sama makhluk Tuhan. Seperti itu sudah cukup. Atau bisa juga panjenengan sambil melempar koin, bisa koin 500-an, 1000 atau 2000, uang kertas itu juga bisa. Yang jelas semua itu kita lakukan sebagai bentuk sikap bahwa kita menghargai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Makhluk halus jika kita perlakukan dengan santun seperti itu, dijamin tidak akan mengganggu. Kan mudah kan, apa ruginya, apa sulitnya kita melakukan seperti itu. Atau kalau memang kita nggak bawa koin, nggak bawa rokok ya, kita cukup uluk salam, istilahnya begitu. Jadi permisi para makhluk halus yang ada di sini, ada yang bilang assalamualaikum, ada yang bilang rahayu, terserah monggo ya, kayak intinya atau hakikatnya itu menyapa mereka dan permisi kita mau lewat, jangan diganggu. Kita saling doa, sesama makhluk Tuhan harus seperti itu. Nah, ini yang bau pete dan jengkol ini juga termasuk mengindikasikan bahwa di situ makhluk halus yang tinggal atau menempati wilayah teritorial di situ, makhluk halus yang memiliki kesaktian tinggi. Kalau kita tidak siap adu kesaktian ya jangan coba-coba. Maka rendah hatilah, andap asor, santun sikapnya untuk menghormati, untuk menghargai sesama makhluk Tuhan. Terus kemudian bagaimana cara membedakan bahwa itu leluhur atau bukan? Nah, ini sekali lagi, ini jawaban saya sampaikan, saya berikan pada sedulur-sedulur yang khususnya tidak bisa melihat gaib. Panjenengan jangan berkecil hati karena masih punya indera penciuman. Dari indera penciuman ini pun bisa mengindikasi bahwa ini yang hadir leluhur atau bukan. Kalau leluhur itu biasanya memiliki aroma yang khas, yaitu berupa wangi-wangi bunga atau wangi parfum. Nah, bunga-bunga ini biasanya juga spesifik ya, kecuali bunga kemuning atau arum dalu. Kalau arum dalu itu biasanya wangi peri ya, sejenis
makhluk halus peri ya, perempuan yang cantik itu biasanya aromanya khas, yaitu bau arum dalu atau seperti bunga kemuning, pohon kemuning gitu. Tapi untuk para leluhur secara umum itu ya yang familiar itu bunga-bunga yang lebih istimewa, lebih spesifik, misalnya bau bunga mawar, bunga kantil, melati, kenanga, kemudian ada juga aroma pandan ya, pandan wangi itu. Tapi juga ada leluhur yang spesifik baunya yang identik dan mirip seperti kesukaan beliau selama dulu masih hidup. Misalnya tiba-tiba bau rokok atau udut kelembak menyan. Jadi kalau ada bau kelembak menyan itu jangan lari terbirit-birit, itu biasanya malah justru leluhur. Tetapi leluhur-leluhur ya yang wong cilik lah dulunya, yang biasanya punya kegemaran untuk udut dengan bahan itu selain tembakau juga dikasih tambahan berupa kelembak dan menyan. Maka dari bau-baunya aroma itu bisa mengindikasikan bahwa ini adalah leluhur ya. Karena tidak sedikit leluhur itu ya ciri khasnya itu ada aroma apa yang beliau sukai senangi selama hidup dulu. Ada juga yang bau makanan, misalnya ada bau apem atau bau kayak semacam kue atau bau jagung, dan itu bisa juga karena memang leluhur itu dulu identik dengan hal itu. Misalnya leluhur yang dulunya itu sebagai penjual jagung, juragan jagung, ketika sudah menjadi leluhur itu ya aromanya tetap jagung seperti itu. Nah, ini kan bisa membedakan dengan makhluk halus yang bekasaan apa bukan itu kan. Termasuk kayak makhluk halus yang tingkatnya itu bekasaan atau kelas rendahan itu ya biasanya baunya itu ya ada bau anyir, bau tengik, bau kotoran itu ya. Itu sangat akrab dengan aroma makhluk halus kelas rendahan atau kelas bawah. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika kita mencium aroma wangi tiba-tiba seperti itu ya kita cukup menghaturkan terima kasih. Terima kasih para leluhur yang sudah berkenan untuk rawuh atau untuk datang menengok kami. Disapa seperti itu dan ucapkan seperti itu supaya kita tetap membangun sikap yang sopan, santun, dan etis. Jadi seperti itu ya para pemirsa, jawaban yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini cukup membantu dan bisa menambah referensi bagi panjenengan semua yang sedang dan ingin belajar tentang spiritual di Jawa, terutama soal ngelmu kasunyatan atau ilmu yang bersifat faktual atau nyata. Sampai jumpa lagi pada vlog berikutnya, pada konten-konten berikutnya. Saya sampaikan wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti Suradiraja ningrat lebur dening pangestiti rahayu sagung titaken iki.